أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله. Para kiai, para asatidzah, para guru-guru, para orang tua dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus begitu banyak guru-guru kita yang hadir, di antaranya yang mulia Habibana al-Mahbub Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, guru kami Kakanda Dr. Ki Haji Mulyadi Effendi MA, guru kami Ustadz Haji Muhammad Afifuddin STHI, guru kami yang mulia Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Supandi, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ahmad Zahruddin BA, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abidillah Syafi'i, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Sanusi Rohili, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Yahya Alim selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah, guru Rusli dan guru-guru yang lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, rekan-rekan remaja dan semua yang hadir malam ini, semoga kumpul dan hadir kita dalam rangka tabligh akbar, mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua mendapat barokah, amin ya robbal. Nih teman-teman dari Jawara Jajaka, Masya Allah luar biasa, pimpinan Bang Haji Damin Sada. Nah, Jajaka ada lagi, ada teman-teman lagi Jawara, ada LMP, alhamdulillah Laskar Merah Putih, alhamdulillah hadir ya abang. Terus lagi ada lagi FBR luar biasa, mantul semakin rempung dan semua yang hadir. Nah, sambil menunggu guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ki Haji Mulyadi Effendi, saya selingan aja, ini mah nggak ceramah, ini kita pongko aja karena petasan udah banyak yang pada bunyi. Malam ini adalah malam tanggal 1 Rajab, kita menyambut peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah di malam tahun baru ini dan menyambut kedatangan 2025. Apa itu? Yang pertama kita bertasyakur dan yang kedua bertafakur. Ya Bu, ya Bu, apaan? Nggak tahu kan? Ini gurunya masih ada, ditanya kagak tahu. Pertama bertasyakur, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, nikmat kesempatan berjumpa dengan bulan baru, tahun baru. Yang kita isi momentum bersyukur ini tidak lain adalah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema kita malam ini, Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Artinya momentum tahun baru dengan menyambut Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ukurannya adalah ukuran iman. Bang, kok woi? Jawabnya, oh iya begitu lu tong. Iya, apaan kalau kata dah biarin. Namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Emang bener bang, bocah bukan orang. Kemarin saya nelpon panitia, Ustadz acara udah mulai belum? Orang udah banyak belum itu? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Bu, nih peringatan Isra dan Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak,
Kalau diukur pakai nilai otak mah enggak bakal nyambung bang. Mana buktinya? Perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah maunya Allah. Jadi ukurannya iman, ukuran otak enggak nyambung. Enggak nyambung dah. Enggak dah. Enggak nyambung. Enggak, kata kita enggak dah. Mana buktinya? Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal aja bang, ukuran otak jalan normal, naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta, itu pun ontanya udah onta VVIP. Bu, keren dah tuh. 3 bulan. Ukuran otak dengan iman gak nyambung. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau, bukan Rasulullah yang mau. Maka ayatnya jelas, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Allah yang menjalankan, Rasulullah yang dijalankan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sepertiga malam, Rasulullah berangkat tembus Sidratil Muntaha, Masjidil Haram Aqsa, naik ke langit 1 ke 7, ketemu Allah, berjumpa, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak agak nyambung dah. Enggak nyambung. Enggak. Kenapa? Karena ukurannya iman. Makanya ngukurnya rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Ke Nabi itu pulang Isra Mi'raj duduk bengong depan Masjidil Haram. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain kan negor. Ngajak kongko, dari mana kau Muhammad? Habis Isra dan Mi'raj. Kapan? Tadi sepertiga malam, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama ke 7, ketemu Allah, dapat perintah sholat, langsung kemari lagi. Apa kata Sayyidina yang namanya rombongan Abu Jahal, Abu Lahab? Waduh, Muhammad PA. Stres lu, stres, nggak bakal mampu lu Muhammad, nggak percaya. Maka laporan nih Abu Jahal, Abu Lahab rombongan kemana? Ke sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, temen lo nama Muhammad udah PA. Apa kata dia? Kata dia habis Isra Mi'raj ketemu Allah, tembus langit pertama ke 7, ketemu Allah, dapat perintah sholat, sebelum subuh dan nongkrong lagi. Kata siapa ngomong begitu? No, temen lo Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin kau Abu Jahal, Abu Lahab, dengerin nih, dengerin ya, dengerin lo, dengerin. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok lu. Walak buang. Tegas. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka As-Siddiq itu lakob. Ini kadang-kadang aneh, orang masih banyak yang salah di kampung. Lagi terawih, Al-Khalifatu Tsani, Al-Khalifatu Awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Babanya nih luar biasa. Rasulullah Isra dan Mi'raj Allah yang mau. Kalau Allah yang mau kagak ada yang bisa ngalangin bang. Ukuran otak mah beda nih. Nih kita main otak nih. Main otak-otakan. Habib nyampe. Naik Habib. Naik lagi. Sendalnya bang. Ya, halaman ya, ya Allah. Biar sehat, masya Allah, khair, masya Allah, masya Allah. Bang, Pok, masih terus? Ukuran otak nih, kalau ukuran otak nih bocah nih. Nih bocah banyak nih rombongan bodrek sini. Nih Pak bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada nggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu bang, lain lagi urusannya. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada,
tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Allah yang mau. Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, wanita baik-baik, nggak punya suami, bunting. Kenapa? Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini po, di luar negeri. Luarnya lagi dah. Kenapa? Karena ukuran otak dengan iman beda. Maka selesai Isra Mi'raj kita peringati malam ini pergantian tahun baru. Apa yang kita tingkatkan? Kualitas iman dan takwa kita untuk taqarrub ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Nih kita bersyukur kualitas ibadah kita tingkatin. Yang kemarin 2024 mengaji rada-rada males, tahun ini ngajinya rada doyan. Alhamdulillah. Yang tahun kemarin 2024 nih masih males sholat jamaahnya di musola, di masjid. Ayo bapak-bapak ramaikan masjid, syiarkan masjid kita berjamaah. Masjid Al Hidayah cakep, kita bikin bagus nih. Jangan sampai kita bikin nih masjid kayak Kurung Batang. Tahu nggak Kurung Batang? Kurung Batang cakep banget, dibikin pakai stainless, disuruh masuk nggak ada yang mau. Bener kan po? Lu masuk coba dah. Lah jangan gua, lu aja yang masuk. Jangan sampai masjid kita bangun kita kita nggak isi. Jangan sampai kayak Kurung Batang. Maka masjid yang kita bangun kita yang isi berjamaah. Di sini ada gabungan sholat subuh. Alhamdulillah berjamaah kompak bersatu luar biasa. Yang belum doyan ngaji anak muda ngaji. Anak muda ngaji udah. Jangan sia-siakan masa mudamu untuk poya-poya. Kalau masa muda suka poya-poya, masa tua takkan senang dan bahagia. Kaula muda sadarlah. Kaula muda. Ada lagunya tuh. Enak. Makanya anak mudanya kalau ngaji insya Allah aman. Amin. Nih tim hadro luar biasa tuh, bajunya biru laut, cakep nih. Jangan macam-macam sama tim hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Kita girang anak-anak muda malam tahun baru mau megang hadro. Wah yang megang buas tahu kencang buat Ciputa Ciledug tuh bocah. Semangat. Nah makanya banyak anak-anak muda yang nggak beruntung seberuntung anak-anak muda yang pada ngaji malam ini. Bener bang? Berapa banyak anak-anak muda kita di malam tahun baru ini menghabiskan waktunya berpoya-poya. Bukan aja orang muda aja, orang tua. Wah bang, udah siapin dari jauh-jauh hari bakaran, nyari areng. Yuk keliling dulu ngayap. Tadi di jalanan macet ngapa? Banyak orang yang pada begitu naik motor berduaan. Itu bininya apa bukan? Nangkot aja bang. Ilah naik motor po. Mana motor Mio joknya pendek. Ilah badannya gede. Itu kaosnya ke atas kagak, ke bawah kagak. Ya Allah, kita ngeliat di belakang mana macet. Kita kagak liatin depan kita. Kita liatin bagaimana. Makanya pakaian yang bener po, biar gampang dilihat enak gitu. Lah ini pakaiannya diablak bagaimana? Kita nggak mau lihat kan gara-gara gituan. Orang laki amalannya pada angus. Iya gara-gara empok yang pakaiannya begitu. Tetap aja nggak mau disalahin dia mah bang. Perempuan pakai baju begitu. Yang disalahin kita dasar mata keranjang laki-laki buaya darat. Lah lu lobangnya sekata gitu aja. Najong banget. Masya Allah, beruntunglah kita orang-orang yang kumpul di majelis zikir, di majelis ilmu, di majelis peringatan Isra dan Mi'raj kita malam ini. Orang-orang seperti ini pilihan. Ini malam tahun baru, ini malam tanggal 1 Rajab. Kita bermunajat kepada Allah, kita minta ampun. Rabbighfirli warhamni watub
alayya, perbanyak itu pagi dan sore 70 kali kita baca. Kita ikutin ajaran anjuran Rasulullah. Besok kita melaksanakan puasa sunnah. Maka ini bulan Rajab adalah Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, bulan Allah yang nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka kita bulan perdamaian, bulan Rajab adalah bulan perdamaian. Kemarin-kemarin kita beda pilihan tentang pilkada, sekarang ayo kompak bersatu. Alhamdulillah, umat Islam harus bersatu. Ini bulan-bulan perdamaian, kita sama-sama saling memaafkan. Kenapa? Rajab litathiril badan, untuk mensucikan badan kita. Jangan sampai badan kita ada pertempuran fisik di antara kita. Artinya apa? Yuk sama-sama manfaatkan bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa? Karena persiapan yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan ulama-ulama kita almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, beliau mengamalkan puasa tuh 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa? Karena Rajab litathiril badan, Sya'ban litathiril qalbi, mensucikan hati. Masuk bulan Ramadan litathiril ruh, mensucikan ruh kita. Maka wajar kalau kita keluar dari Ramadan mendapatkan titel Idul Fitri. Ini persiapannya 3 bulan, Bang. Badan bersih, hati kita bersih, dan masuk Ramadan jiwa kita bersih. Keluar Ramadan wajar kita dapat titel la'allakum tattaqun, dan mendapatkan kembali kepada kesucian Idul Fitri. Ini dari awal bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab, Allah nyatakan, Rasulullah nyatakan dalam hadisnya, inna fil jannati rajabun, inna fil jannati nahron, di dalam surga itu ada sebuah sungai yang disiapkan untuk apa? Disiapkan orang yang untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang sungainya itu putihnya lebih daripada susu, manisnya lebih daripada madu. Luar biasa. Maka siapin besok kok, ntar kita sahur, jangan sampai kesiangan. Sahur, 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 ngerontogin dosa dan kesalahan kita. Di penghujung 2024 ini kita introspeksi. Selain bertasyakur, bertafakur, introspeksi. Ya Allah, sudah sejauh mana ibadah saya 2024? Hari ini adalah bukti kenyataan. Tahun yang lalu adalah kenangan, tahun yang akan datang ke depannya adalah harapan. Agar harapan kita tercapai, niat dari sekarang, yuk 2025 harus lebih baik lagi dari 2024. Amin, amin. Yuk, yang belum doyan ngaji dah, biar sadar pada teman-teman kita. Guru kita di sini banyak. Beliau bukannya nyuruh, Pak. Guru kita nih nyuruh ayo ngaji. Itu bukan nyuruh, tapi ngajak. Kalau kita ngajak berarti bareng-bareng. Kalau bareng-bareng jadi orang bener enak, bareng-bareng jadi orang soleh enak, bareng-bareng kumpul nanti bersama guru kita, almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Nih, yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono, ayo dah. Nih guru-guru kita di sini, ntar di sono guru dicari sama malaikat. Guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup, ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Pondok Kopi, Jamaah Hidayah. Oh udah kali duluan, kata malaikat. Diimplong sama guru ke surga, kagak ada di surga po. Wah ilaha illallah. Guru sampai protes sama malaikat, malaikat mana murid saya, katanya ke surga, saya implong, saya longok, kagak ada. Guru marah-marah, protes, demo sama malaikat. Maafin ya guru, kata malaikat, tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka. Yuk cek dulu ke neraka kali. Nah ini dia, guru bela-belain po ke neraka. Bu Allah, baru nyampe depan pintu aja udah ada teriak dari dalam, guru, 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 guru. Lu teriak aja, gurunya nggak kenal lah. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus.
Bagaimana ngenalinnya? Tapi kan guru penasaran, dicoker-coker, dikenalin sama guru, dilihatlah, lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Saroh, lu kan ngaji sama gua Roh, ngapa lu ada di sini Roh? Ngaji mengaji guru, pulang ngaji guru, saya omong-omongin mulu. Nah, lu gue kok tuh. Makanya kita sama guru jangan terlalu sok bener sama guru, jangan pakai songong sama guru. Guru mak nih belum bisa sempet nyenengin guru kok, jangan nyusahin guru. Belum sempet nyenengin, jangan nyusahin. Ini kadang-kadang nyenengin kagak, bisa nyusahin guru mulu. Rokok guru aku diambil mulu sama dia. Ngerokok lu bareng guru, mintanya rokok guru ya ilah guru, saya cari ke sono dari kemari, ada masih guru ini juga, ilah ilallah, pinter banget akalnya, gurunya jembat rokoknya, guru-guru bagi. Nih Masya Allah, ayo sama-sama dah tingkatin ibadah kita di bulan baru tahun baru. Amin amin ya robbal. Kumpul begini di majelis ilmu nggak ada ruginya. Dengan kita kumpul insya Allah bang, bisa kita ngarepin. Supaya kumpul aja dulu, ngaji mah nggak ada batas waktunya, nggak ada. Jangan pakai ngomong repot, repot ngaji mulu. Nah, ngomongin repot, semua kita orang repot. Udah pasti repot semua, dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya po bang? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ntar kalau udah tua pengen banget ngaji, tapi fisik udah nggak kuat, udah lemes, ya kan? Emang dikasih sinyal sama Allah, wa man nu'ammiruhu nunaqisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah berasa, ya kan? Umur jangankan 50-60, sekarang aja nih bocah umur 30 ya udah banyak sakit-sakitan mulu po. Ada asam urat, ya kan? Dari makanannya kagak danta dia, ya kan? Kolesterol naik, ilah, masih muda udah kolesterol, 45 udah dah, ya udah meletoy banget po. Ya Allah, penyakit aneh-aneh, kencing pahit, dapat darah pendek, urat asem, ya kan? Penyakit aneh-aneh, wah Allah, gula, liver, jantung, stroke. Wow, stroke itu penyakit berat, segerobak aja berat, apalagi stroke. Nah, makanya jangan macem-macem kita. Pola makan kita atur sekarang. Sekarang udah banyak lemahnya. Mata udah yang tadinya awas jadi lamur, ya kan? Pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, ya kan? Gigi pada gugur, diajak ngomong pada ngelantur, dupikun, makan cuma bisa membubur. Dikit lagi digotong masuk ke TPU di dalam, wih serem po. Makanya nih kita refleksi, introspeksi buat kita. Alhamdulillah bersyukur dapat kesempatan ketemu 2025. Artinya kesempatan ini kita manfaatin. Kenapa? Karena setiap tahun jumlah bilangan umur kita nambah. Nambah nggak bang? Nambah kan po? Nambah kan? Nambah setiap tahun, ulang tahun, bener? Nambah tuh, umur yang tadinya 30 jadi 31, 31 jadi 32. Kenapa? Karena umur itu adalah jatah kita hidup. Umur nambah jumlahnya, tapi hakikatnya kurang jatah hidup kita di dunia. Maka kita sekarang po bang lagi ngeraba waktu, datangnya cepet banget, bener? Tahu-tahu, ya kan? Tahu-tahu. Romannya kemarin masih anak-anak, tahu-tahu udah gendong anak, ya kan? Tahu-tahu kemarin kita punya nenek, punya uang, sekarang udah jadi nenek, ya po. Udah jadi aki-aki tua ternyata. Nah, waktu kita nambah jumlah bilangannya, hakikatnya kurang. Maka manfaatin yang Allah berikan sisa umur buat kita. Jangan sampai kita disinggung, ya kan? Usia makin berkurang, ada kan lagunya bang? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma,
hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, po, bocah sekarang mah kagak tahu tuh lagu jadul. Dulu zaman dulu masih kecil saya latihan rebana tuh di pinggir empang dulu depan musola latihan. Enak dulu mepo, lampunya masih lampu tempel. Nyanyi dulu qasidan Habib Queen teh umri. Ya Allah enak, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur tuh. Dulu hidupku oh miskin papa. Iya enak banget po. Dulu saya juara lomba. Kosidahan saya kan solis dulu ya, ke pinggir ke tengah nyebur itu ketabuannya, ke pinggir semuanya pada nyebur pemainnya, tinggal vokalisnya doang enggak nyebur. Kayaknya saya dijorogin nyebur juga. Masya Allah po, luar biasa. Nih artinya apa? Ini momentum buat kita, kesempatan yang Allah berikan nggak bakal terulang lagi. Masa lalu nggak bakal bisa terulang lagi. Kita menatap ke depan 2025 harus lebih baik dari 2024. Perkara tawa, sedih, duka, suka, tangis, tawa ada semua di 2024. Bahkan kado yang paling menyakitkan masuk 2025, pajak naik. Pajak naik. Sekarang apa yang kagak dipajekin? Semuanya dipajekin, ya kan? Nah, makanya orang tua dulu pernah ngomong, saya ingat banget omongan kong saya. Apa kata kong? Ntar lu tong bakal ngerasain nih. Ngerasain apa kong? Ngerasain ntar di zaman lu ngomong bayar. Itu kata kong. Jalan bayar, makan bayar. Iya juga sekarang baru kerasa. Ilok apa kong? Ngomong bayar. Duh kata kita nanya begitulah, lu rasain dan ntar di zaman lu. Bener bang, kenyataan omongan orang tua dulu. Ngomong bayar tuh HP mah gak ada paketan sih, mana paketan goceng paceng, ya kan ngomong bayar, jalan bayar, apa yang gak bayar, makan sekarang udah tinggal instan po, ketik doang set nyampe ke rumah. Bener kita bayar itu ya enggak, yang namanya GrabFood, Grab food ya gitu dah itu kita bayar. Nah kena pajak apa aja, kena pajak sekarang sampai berak kencing kita kena pajak. Rakyat tambah susah, dipajakin tambah naik. Katanya barang-barang mewah doang yang naik, ini pajaknya pret semuanya. Najong dah. Ya kan, kencing aja bayar. Dah, kemarin saya di Pulau Gadung tuh, Pulau Gebang terminal terpadu itu bus situ saya lagi nungguin Grab waktu itu nganterin Kong Haji. Dah, suruh kencing, kita kencing di situ bayar, belum ada kembalian, goceng. Ada tulisannya gede, buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Saya protes, kok bisa beda bayarannya Pak Ustadz? Mohon maaf bang, katanya kalau buang air besar berarti kan berak, kalau berak udah pasti kencing, tapi kalau kencing belum tentu berak, begitu tadi ya. Makanya bayaran gedean berak, oh double saya bayar berak sama kencing. Deh pas ada kembaliannya, gak ada kembalian pak, nih penglaris baru bapak doang katanya. Wah udah pak kencing lagi, buseng deh kita suruh kencing lagi, jaga gak tahu kita udah tiris. Apa yang gak bayar? Ayo dah. Makanya kita butuh kepemimpinan. Ayo mudah-mudahan ini kita bisa berubah dah, amin. Ya po, kita rakyat udah sampai susah, ya enggak, udah susah ditambah susah, dikenain pajak semuanya. Masya Allah, apa yang kagak yang dipajak kita kumpulin dikorupsi, kan sial jangkalan. Enak buat kita. Ini ceramah kalau lapar begini kok, gua apa nih gua kata udah. Iyalah, udah kenakan kita pajak kita kumpulin buat negara, buat apa? Dirampok 300 triliun, bujrag. Lah penjara 6 tahun setengah, najong. Saya juga mau dikasih di 300 triliun ya kan, nggak apa-apa saya penjara 6 tahun nggak ngapa-ngapa, yang penting dapat duit ya kan. Najong banget dah. Lah maling singkong ditangkap 5 tahun setahun di penjara
Ya kan, nenek-nenek maling kayu ditangkap penjara setahun 2 tahun. Lah kayu sebatang kan beda banget kok. Dia mah enak. Najong alasannya dia sopan, punya anak tanggungan. Pret emang nggak ada sopan-sopannya orang di sidang. Saya sopan lah, pakai jilbab, kudungan rapi. Emang nggak punya anak ada tahuannya. Najong aja. Nih, makanya ayo sama-sama Bang, dengan kekuatan iman, kekuatan tekad kita untuk sama-sama menyongsong 2025 ini, perbaiki mulai dari diri kita, perbaiki mulai dari keluarga kita, perbaiki mulai dari lingkungan kita. Insya Allah dengan kita kompak bersatu, kita pengen mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk tingkatin kebaikan-kebaikan kita di bulan baru dan tahun baru ini. Isra dan Mi'raj merupakan simbol pelajaran buat kita bahwa Rasulullah langsung mendapatkan amanah perintah sholat, dipanggil oleh Allah. Apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Yuk kita ambil pelajaran sholat. Pertama, sholat mengajarkan kita supaya kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Enggak ada. Mana buktinya? Anggota tubuh kita, kepala yang paling terhormat. Maka orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener Bang? Kepala kita anggota tubuh terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sholat, dalam sujud. Bener Bu? Bener Bu? Sholat ngajarin kita jangan sombong dalam hidup dan kehidupan kita. Maka aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan kerjakan sholat. Dengan mendirikan sholat, kita terjemahkan dalam kehidupan kita agar supaya dalam hidup terus jujur, jujur, dan jujur. Tidak ada apa-apanya untuk menandakan kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Yang ketiga, yang kedua, sholat mengajarkan kita supaya apa? Sholat mengajarkan kita supaya disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener? Ustaz, saya sholat zuhur 4 rakaat boleh? Lah boleh, emang harus segitu. 4 ya 4. Itu namanya disiplin. Saya tambahin 2 rakaat tadi ya, biar pahalanya banyak. PA. Bener kan? 4 ya 4. Nih. Artinya apa? Diajarkan kita disiplin. Disiplin waktu. Waktunya zuhur, zuhur. Waktunya asar, asar. Nggak mungkin kita sholat di waktu maghrib, sholat asar. Barangkali kita nanti kalau ada rukhsah beda. Sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu zuhur. Namanya bisa jama' takhir, jama' takdim. Itu dapat keringanan lagi. Beda babnya. Kenapa? Karena kita diajarkan tepat waktu. Sholat mengajarkan kita supaya disiplin waktu. Kenapa? Waktu itu mahal. Waktu itu mahal. Waktu itu sangat berharga. Kenapa berharga Bang? Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu. Saking pentingnya waktu buat kita. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Ini menandakan bahwa Allah memberikan sinyal, pemberitahuan kepada kita bahwa begitu besarnya, pentingnya, berharganya waktu untuk kita. Maka manfaatin waktu yang sebaik-baiknya. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ayo, mumpung masih sehat, mumpung diberikan kekuatan, mumpung diberikan kesempatan oleh Allah, kita manfaatkan buat taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita semua sedang merantau di dunia ini. Nih kita lagi ngerantau. Orang ngerantau itu pasti ingat pulang. Bener Pok? Bodoh kalau orang ngerantau enggak ingat pulang. Namanya ngerantau pasti ingat pulang. Dan pulang kudu bawa bekal supaya girang. Yang kita datengin keluarga di kampung bawa bekal banyak, gua pulang girang, bisa berbagi. Kita pun sama, lagi ngerantau di dunia, pulang nanti ke rahmatullah bawa bekal yang cukup. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Bener Bang?
ngomongin pulang, ternyata hakikatnya pulang adalah nikmat. Mana nikmatnya? Dulu zaman kita SD ada guru yang kita gedeg, pelajarannya kita kagak demen, diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Enak gak bang? Wow, giroh buat kita pulang, hore, lompat dari atas meja, manggul kempek. Bocah sekarang agak percaya, nggak tahu kempek, amben nggak tahu di amben, kempek nggak tahu, tas, lompat, hore, boleh pulang. Enak gak? Enak, orang boleh pulang. Pulang haji enak gak? Enak lah bang. Orang yang udah berangkat haji diumumin tuh waktu mau pulang, seminggu sebelum pulang, Bapak Ibu jamaah seluruhnya, kita seminggu lagi akan pulang ke tanah air. Girang banget udah bang. Wow, kebayang udah genteng rumah kita. Hore, girang pulang, gembira semuanya, dijemput di bandara, wow, dianterin ke rumah, dipasangin petasan, wow, datang temen nyambut, disiapin di rumah, udah rapi, namanya nganten pulang haji, wow, itu kasur baru, spray baru, wow, dia cerita duduk bareng sama temennya, cerita Mekah, cerita Madinah, dari pagi sampai sore, cerita sampai lepas sembayang. Ya Allah, saking girangnya ketemu keluarga. Alhamdulillah, pulang haji enak, pulang mudik enak nggak? Enak nih, ntar nih lebaran nih rame nih, bulan Maret nanti pada pulang semuanya ke kampung. Wah, pulang ya bela-belain tuh naik motor Mio pakai celana, wahai, wah lah ketumpuk 3, wow, sambung lagi pakai papan, nyampe ke Brebes, wah, nyampe ke Tegal. Kenapa? Karena pulang girang ketemu saudara keluarga di kampung. Indah terasa suasana lebaran di kampung. Enak gak? Enak pulang mudik. Setelah acara malam ini kita di jalanan Masjid Al Hidayah nih, kita semua pasti bakal pulang ke rumah masing-masing. Enak, enak lah, bawa besek. Ya pok, ya pok. Setelah kita tinggal di Pondok Kopi, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak nggak? Hah? Enggak. Ini dia pengen kata enak, takut besok. Ini lempengan ini ngomong enak rada berat emang bang, berat ngomong enak. Oh, waduh, enak takut besok nih gua. Kenapa? Karena di dalam hati masih ada yang ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, bekal belum cukup. Maka kita lagi nyari bekal di 2025, nambahin bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik di sisi Allah. Allah bilang wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Kemuliaan kita, insya Allah kemuliaan akhlak kita, ketakwaan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita sama-sama yuk Bapak Ibu, kita rendahkan, kita tundukkan hati kita, kita beristighfar. Semoga istighfar kita di penghujung tahun ini senantiasa merontokkan dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk sama-sama astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Semuanya baca bareng. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Kalau mereka masih sehat, masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Rabb. Ya Allah, apabila mereka sudah tiada, sudah meninggal dunia di alam barzah, ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah.
Tempatkan mereka di surgamu ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Rabb. Ya Allah, di penghujung tahun 2024 ini kami memohon kepadamu, semoga 2024 menjadi kenangan yang terbaik dan 2025 menjadi awal yang lebih baik lagi. Ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah. Ya Allah, berkahkan usia kami ya Allah. Panjangkan usia kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani hidupmu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Jauhkan dari kami dari fitnah, dari bala, dari musibah, dan jauhkan kami dari malapetaka ya Allah. Ya Rabb, anak-anak kami yang sedang belajar, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Rabb, berikan kepahaman ya Allah, berikan ilmu yang manfaat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solihin dan solihat ya Allah. Ya Rabb, berikan kekuatan, kesabaran kepada guru-guru kami ya Allah, supaya bisa membimbing kami jalan menuju ridhamu ya Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan berikan kekuatan, kesabaran kepada para pemimpin kami ya Allah. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin kami takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Dan berikan kami kekuatan, kesabaran. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya.